Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu lagi dalam acara KPU Boyolali Podcast pada episode yang ke-18. Teman pemilih dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwa pemilu yang jujur dan berkualitas itu tidak hanya dipengaruhi pada saat hari pencoblosan saja. Akan tetapi ada hal yang sangat penting jauh dari itu sebelumnya, yaitu salah satunya adalah pengelolaan data partai politik. Sayangnya pengelolaan data partai politik ini hanya dianggap hal teknis belaka. Padahal pengelolaan dan pemutakhiran data partai politik yang berkualitas, yang akurat dan akuntabel serta transparan itu sangat sekali mempengaruhi kualitas demokrasi dan tentunya kepercayaan publik, ya. Kepercayaan publik. Nah, pada saat ini kita mengambil tema yang relevan dengan hal itu, yaitu literasi politik pemilih dalam konteks memahami data partai politik yang secara sederhana. Nah, telah hadir nanti bersama kita Bapak Wahid Thoyib. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Boyolali. Nanti kita ingin membahas isu ini secara sederhana, secara ringan, dengan bahasa yang jelas, dan tentunya tidak dengan istilah-istilah yang rumit. Namun sebelum itu, saya mengingatkan kepada teman pemilih dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel kami. Kita sapa Bapak Wahid Thoyib, gimana kabarnya Mas Wahid? Alhamdulillah, sehat selalu Pak Nyu. Sehat selalu. Apa ini kesibukannya Mas Wahid ini? Ya, saat ini kita di divisi teknis ya. Tetap masih ada kesibukan. Ada kesibukan. Walaupun kita saat ini tidak dalam masa tahapan ya, tapi di KPU ya, khususnya di teknis juga banyak kegiatan-kegiatan. Salah satunya yaitu tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang maksudnya pengelolaan data partai politik berkelanjutan, dan isu penting apa yang perlu diketahui oleh teman pemilih ini, Pak? Terkait dengan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Jadi ini sebenarnya bagian untuk membantu satu, partai politik, kedua pemilih, betul, dan kemudian KPU. Karena kalau dulu ada partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu dan kemudian dalam prosesnya ada partai politik yang bisa mengikuti sebagai peserta pemilu. Kalau di Indonesia ada 18 partai politik peserta pemilu ya. Terlepas dari partai lokal Aceh ya, kita ada 18 ya. Di situ tentunya dalam partai politik itu ya, ada yang namanya pengurus, kemudian yang diurusi, kemudian ada tempat mengurusinya. Nah, betul. Pengurus itu berarti apa? Struktur kepengurusan. Mudahnya itu ada ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian tadi saya menyampaikan ada yang diurusinya, yaitu anggota. Karena partai politik ini pasti mempunyai anggota yang tersebar baik itu di kabupaten, kemudian di provinsi, sampai di seluruh provinsi di Indonesia, atau sampai yang di kecamatan, seperti itu. Dan kemudian untuk mengurusinya ini tentunya ada tempatnya, yaitu alamat kantor dari partai politik tersebut. Kemudian dalam hal pemutakhiran, sesuai zamannya sekarang kan zaman teknologi, semua dimudahkan dengan yang namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Jadi dalam melakukan pemutakhiran partai politik, keanggotaan, kepengurusan, bahkan sampai di kantornya, alamat kantornya,
domisilinya di mana, itu cukup menggunakan aplikasi atau website SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, seperti itu Pak Nyuwati. Oke, jadi kalau boleh saya ulang ya, jadi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini adalah pemutakhiran atau pembaruan data terkait dengan pengurusnya, ya, dengan anggotanya, dengan domisili kantornya, dan satu lagi apa Pak Wahid? Keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan 30% ya, Iya. di keanggotaannya. Di anggotanya pengurusnya, di pengurusannya. Ada 4 hal itu. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya dampak bagi proses pemilu ketika 4 hal ini nanti tidak diperbarui, Pak Wakil, dampaknya pada proses pemilu? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, ini adalah mempermudah. Mempermudah. Karena nantinya menjelang pemilu tentunya ada pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu lagi. Iya. Nah, di situ pasti juga memerlukan yang namanya struktur kepengurusan untuk mengisinya, kemudian berapa anggotanya, kemudian keterwakilan perempuannya, dan juga alamat kantornya dari DPP sampai di tingkat kabupaten kota. Ya, ini sangat memudahkan sekali kepada partai politik. Dan kemudian dari data ini ya, kalau sudah dipelihara dari sekarang, ya, tentunya memudahkan di kemudian hari saat nanti menjelang pemilu partai politik dalam mendaftarkan partai politiknya ke KPU RI. Jadi sudah ada bahannya dari sekarang, dan bahannya itu sudah dijaga, sudah diopeni dari sekarang. Seperti itu. Jadi teman pemilih, seperti disampaikan oleh Pak Wahid tadi, intinya kegiatan ini adalah mempermudah bagi partai politik ya. Iya. Jadi kegiatan ini dikelola secara berkelanjutan. Dan mulai ya sekarang ini ya, mulai tahun setelah pasca pemilu ini kan sudah dilakukan pendataan partai politik berkelanjutan ya. Iya. Atau ini sudah semester keberapa ini Pak Wakil ini? Ya, kemarin baru saja di tahun 2025 itu. 2025 Desember kita juga sudah melakukan pemutakhiran. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwasanya dalam melakukan pemutakhiran ini ada masa-masanya Pak Nyu. Nah, ada masanya. Selama 1 tahun itu dibagi 2, berarti 6 bulan. Berarti 1 tahun itu ada 2 semester. Iya. Ada 2 semester. Semester 1 itu yaitu bulan Januari sampai Juni. Ya. Kemudian semester 2 bulan Juli sampai Desember. Ini waktu untuk melakukan pemutakhiran. Kemudian KPU Boyolali Desember kemarin juga sudah melakukan pemutakhiran ya, yang dilakukan partai politik. Kita juga berkolaborasi untuk memutakhirkan data partai politik, dan di sisi lain ada juga pemutakhiran itu yang karena permintaan partai politik. Ya, seperti itu. Dan itu secara waktu tidak seperti yang sampaikan awal, tentatif ya. Tidak waktu-waktu seperti sampaikan per semester itu. Oke. Jadi KPU dalam 1 tahun itu untuk pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu minimal ada 2 kali untuk melakukan pengecekan ya, pengecekan. Akan tetapi dalam proses itu juga ada namanya proses konsultasi ya. Nah, begitu pula ini kelihatannya KPU Kabupaten Wilayah juga, bukan kelihatannya ya, ada helpdesk kaitannya dengan konsultasi terkait dengan pengelolaan dan pemutakhiran data partai politik ini ya Pak Wakil ya. Ada helpdesk juga. Jadi setiap tahun ya minimal tadi ada 2 kali, dan tentunya tadi sampaikan Pak Wakil ada proses yang sifatnya tentatif ya, jadi sesuai dengan permintaan gitu. Nah, kalau mekanismenya ya, mekanisme Pak Wakil ini kita tahu tadi sampaikan Pak Wakil melalui SIPOL. SIPOL itu apa sih Pak Wakil gitu? Dan itu mekanisme untuk apa gitu loh? Gimana Pak Wakil? Ya, jadi kalau di KPU ya, itu banyak sisi, Pak. Iya, gitu. Kalau saat ini ada SIPOL. Dulu saat rekapitulasi ada Sirekap. Saat data pemilih ada Sidaleh. Itu ya seninya di KPU kayak itu. Ada aplikasi-aplikasi yaitu memudahkan kerja KPU dan untuk partai politik dan juga masyarakat.
Nah, sebentar, SIPOL itu singkatannya apa sih Pak Wakid? Ya kembali nih ke SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Ini sebenarnya aplikasi tidak hanya saat pemutakhiran data partai politik aja. Dan ini dulu digunakan saat pendaftaran partai politik, kemudian kaitannya dengan pendaftaran dulu menggunakan aplikasi atau sistem informasi partai politik ini, baik partai politiknya maupun dulu ada calon-calonnya yang calon anggota dewannya itu semua dimasukkan ke dalam aplikasi yang namanya SIPOL. Jadi teman pemilih, di era digitalisasi ini semuanya itu pakai namanya aplikasi. Jadi ini untuk memudahkan. Mudah-mudahan sistem ini sesuai dengan tujuannya, ya, tidak malah membuat bingung, merepotkan dan sebagainya. Tapi saya yakin karena ini semuanya perkembangan zaman, semuanya sudah di era digitalisasi. Pak Wahid, kemarin itu saat kelihatannya kita melakukan penetapan pemutakhiran data partai politik, itu ada beberapa partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran data partai politik ya? Oh iya. Iya. Nah, ini saya ingin tanya Pak Wahid. Ini tidak perlu disebutkan partainya ya, tidak perlu disebutkan partainya. Nah, kira-kira apa sih dampaknya Pak Wahid kaitannya dengan ketika ada partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran data partai politik ini terhadap pemilu maupun pemilih Pak Wahid? Dampaknya apa? Jadi gini, kalau kita berbicara di aturan ya, di aturan itu kalau bahasanya itu boleh melakukan pemutakhiran data partai politik. Kalau di fikih itu mungkin ada wajib, ada sunnah, ada sunnah muakkad lah gitu. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi di sini partai politik dapat memutakhirkan partai politik kalau di aturan. Jadi partai politik ya sesuai dengan aturan yang ada, sebenarnya kan ya harapan dari KPU ya, karena itu juga untuk partai politik juga bisa dikatakan monggo silahkan memutakhirkan data partai politiknya. Ya, karena apa? Ini sangat penting untuk partai politik. Dan kemudian kalau nanti partai politik ya tidak melakukan pemutakhiran, ya, kalau di aturan memang tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksinya. Tapi ini adalah bagian sebenarnya wujud dari partai politik ya untuk lebih terbuka kepada masyarakat bahwasanya yuk kita itu punya pengurus loh, punya anggota loh, dan juga punya kantor loh, letaknya di sini loh, alamatnya di sini, nah seperti itu. Jadi wujud keterbukaan partai politik pada pemilih sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada sanksi ya, tidak ada sanksi, tidak ada dan sebagainya. Tapi mestinya KPU itu secara keseluruhan, secara nasional maupun di daerah itu punya tanggung jawab moral untuk selalu memberikan konsultasi ya, memberikan monitoring juga. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU atau yang dilakukan oleh Pak Wakid kemarin lah gitu lah. Ya, sebagai Kadif teknis penyelenggaraan ketika ya mulai dari kemarin kita data ya, ada partai politik yang potensi untuk melakukan pendataan pemutakhiran data pemilih, ada yang juga ada potensi yang tidak melakukan. Nah, kira-kira apa sikap dari KPU dan apa kemarin yang dilakukan oleh Pak Wakid selaku divisi teknis itu? Terima kasih. Ya. Terkait dengan hal itu, kita di KPU Boyolali sudah melakukan ikhtiar sebenarnya. Sudah melakukan ikhtiar. Untuk apa? Mempersiapkan partai politik untuk memutakhirkan datanya pada semester 2 pada bulan Desember kemarin. Ikhtiarnya apa? Ya, kita KPU Boyolali mengundang seluruh partai politik yang ada di Boyolali. Kita undang. Maksudnya apa? Supaya nanti partai politik tahu dan juga setelah tahu bisa berkoordinasi dengan pengurus partai politik di tingkatan atasnya. Dan kemudian partai politik ya itu mempunyai LO atau penghubung. Fungsinya apa penghubung itu? Ya, nanti misalkan ada yang mau dimutakhirkan itu di kepengurusan, ya, struktur kepengurusan ada pergantian. Tentunya yang tahu itu kan
di internal partai politik. Nah, dan semisal nanti ada kendala dalam sipol, di sipol dalam menginputnya, lah penghubung ini, LO ini nanti bisa komunikasi dengan KPU Kabupaten Boyolali, dan kita sangat senang kalau ada seperti itu, karena kita tahu sendiri KPU adalah lembaga layanan, dan kita ingin memberikan layanan terbaik kepada peserta pemilu atau partai politik lewat LO-nya itu, supaya apa? Pemutakhiran yang dilakukan partai politik ini bisa dikatakan benar-benar mutakhir seperti itu, Pak. Iya. Jadi intinya KPU secara kelembagaan maupun Pak Wahid selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan itu tidak pasif, tapi proaktif menjemput para pengurus, dalam arti datang ke kantor dan juga mengundang, dan juga via chat, bahkan kita membuat konsultasi. Nah, kemarin sudah dilakukan juga sebelum hari penetapan, 3 hari sebelum penetapan itu sudah dilakukan juga koordinasi. Nah, kaitannya dengan setelah kemarin kan sudah ditetapkan ini Pak Wahid, ya, sudah ditetapkan untuk semester kedua ya di tahun 2025 kemarin. Nah, ini untuk masyarakat ini agar bisa mengetahui bahwa data partai politik ini sudah dilakukan pemutakhiran, sudah dilakukan pembaruan. Itu bagaimana caranya pemilih itu bisa mengakses ini, Pak Wahid? Oh ya, terkait dengan data sipol yang dimutakhirkan. Ya. Nah ini dalam sipol ini hanya untuk KPU dan partai politik saja. Ya. Terkait dengan masyarakat, karena di situ seperti saya sampaikan, ada pengurusnya, ada yang diurusinya atau anggotanya itu. Nah, dalam perjalanannya dari dulu saat ditetapkan, tentunya pengurus itu mungkin ada yang diganti, ada yang mengundurkan diri, atau pindah ke partai lain. Kemudian anggota, mungkin ada yang meninggal dunia, ada yang mengundurkan diri, atau juga pindah ke partai lain. Nah, tentunya data dari masyarakat ini, ya masyarakat juga harus tahu caranya gimana. Ngecek aja di info pemilu. Apakah namanya itu, kalau misalkan kemarin diikut partai politik, masih di partai politik yang kemarin, atau sebenarnya masyarakat itu tidak menjadi partai politik, kok namanya tercantum di partai politik. Nah, itu masyarakat bisa mengetahui lewat info pemilu. Caranya buka info pemilu, kemudian bisa masukkan nick-nya, karena itu ada identitas yang perlu dijaga. Nah, nick itu kan sekarang mahal. Jadi nick-nya itu jangan sampai ya masyarakat banyak yang tahu lah, ya. Makanya itu data pribadi, ya. Itu masukkan nick situ, nanti akan muncul keterangan namanya itu masuk partai politik atau tidak. Kalau nanti masuk partai politik, ya nanti yang bersangkutan bisa konsultasi ke KPU, dan nanti kita sampaikan ke partai politik yang bersangkutan, karena tadi disampaikan di awal ada LO-nya itu, ya, supaya nanti nama yang bersangkutan bisa dihapus dari keanggotaan partai politik. Seperti itu, Pak Yu. Oke, sangat jelas sekali Pak Wahid, dan mudah-mudahan nanti teman pemilih bisa melakukan pengecekan sendiri kaitannya dengan itu. Dan kalau misalkan ada masalah, nanti bisa konsultasi dengan KPU, di layanan KPU bisa hadir ke kantor KPU Kabupaten Boyolali. Pak Wahid, kemarin itu sebelum penetapan data partai politik, itu kelihatannya KPU Kabupaten Boyolali itu sering berkoordinasi dengan Bawaslu, ya. Iya. Dan juga kemarin Bawaslu juga diundang dalam acara penetapan itu pula. Dan sebenarnya kenapa sih harus konsultasi atau koordinasi dengan Bawaslu itu? Apa yang dikoordinasikan itu, Pak Wahid? Ya, jadi dalam hal penyelenggaraan pemilu itu kan, kalau kita KPU kan penyelenggaranya. Ya. Biar penyelenggaraan berjalan dengan bagus, yang lebih bagusnya ada yang mengawasinya. Ya. Itu Bawaslu, ya. Dan objeknya yaitu tadi sipol partai politik memutakhirkan data secara berkelanjutan. Jadi Bawaslu, ya, kita koordinasi dengan Bawaslu kemarin itu, Bawaslu pun bisa mengakses itu karena mereka bisa menjadi viewernya. Bisa melihat dari sipol itu. Tentunya Bawaslu harus memberikan siapa yang nanti, atau
petugas dari Bawaslu siapa yang nanti bisa didaftarkan di Sipol itu menjadi adminnya untuk membuka viewer, dan nanti Bawaslu bisa melihat di situ apa yang dimasukkan partai politik dalam aplikasi atau di sistem informasi partai politik itu. Jadi pada intinya Bawaslu ini perannya lebih pada check and balance ya. Check and balance di mana Bawaslu juga punya aplikasi, punya akses ya, punya akses viewer ya, bisa melihat itu. Oke, itu mudah-mudahan nanti Bawaslu juga bisa betul-betul memberikan kritik, saran, masukan kaitannya dengan bagaimana pengelolaan data partai politik berkelanjutan itu betul-betul nanti bisa akurat, akuntabel, dan transparan. Hal lain kaitannya dengan ini Pak Wahid, mungkin perlu ditegaskan lagi ya, kaitannya dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini. Kita sebagai KPU, itu sebagai lembaga layanan, sebenarnya apa aja yang disiapkan oleh KPU untuk memudahkan teman-teman partai politik ini dalam proses itu, Pak Wahid? Ya, terkait dengan KPU ya. KPU kita melayani, kita dengan partai politik sebenarnya sudah komunikasi sudah bagus ya. Bahkan saat ini kita sudah mempunyai nama-nama LO-nya dari masing-masing partai politik, supaya nanti dalam pemutakhiran itu berjalan dengan baik. Tidak hanya di proses pemutakhiran data partai politik saja, karena kita komunikasi dengan partai politik tidak hanya di ini aja. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nanti juga melibatkan partai politik. Dan kemudian kita ada helpdesk ya, ada layanan untuk partai politik, selalu membuka kepada partai politik untuk berkonsultasi untuk kelancaran dalam pemutakhiran data partai politik. Semuanya adalah untuk memudahkan, untuk melancarkan agar proses ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Terakhir Pak Wahid, kira-kira apa pesan, kesan, dan juga kaitannya dengan proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini kepada partai politik, kepada masyarakat secara luas? Untuk pesan-pesannya, pemutakhiran data partai politik ini tidak hanya berhenti di tahun 2025. Nanti di tahun 2026 ini, di semester 1 bulan Januari sampai Juni itu juga akan melakukan pemutakhiran. Jadi pada partai politik yang kemarin belum melakukan pemutakhiran, diharapkan nanti semester 1 tahun 2026 ini untuk bisa melakukan pemutakhiran. Tujuannya apa? Adalah sebenarnya untuk memudahkan partai politik tersebut. Dan kemudian kepada masyarakat. Mari kita ikut proaktif. Proaktif dalam apa? Mengetahui data kita. Apakah kita masuk di keanggotaan partai politik atau tidak, dengan cara di info pemilu bisa dimasukkan nicknya, nanti akan muncul keterangan di situ apakah yang bersangkutan menjadi anggota partai politik atau tidak, seperti itu. Oke, luar biasa Pak Wahid. Jadi pesannya untuk partai politik dan juga untuk pemilih. Teman pemilih dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, terima kasih sampai pada hari ini. Dan tentunya kita tadi sudah mendengar panjang, lebar, dan sangat mendalam kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih, data partai politik berkelanjutan ini. Dan kita tahu bahwa pemutakhiran data pemilih, data partai politik berkelanjutan ini tidak hanya urusan administrasi saja, tapi ini untuk membangun bagaimana proses pemilu atau proses nanti pemilihan atau pilkada itu bisa dijalankan secara jujur, adil, dan akuntabel. Dan tentunya pada proses kegiatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU saja dan juga partai politik, tapi juga tanggung jawab kita bersama bagaimana kegiatan pemutakhiran data partai politik ini betul-betul dilakukan secara akurat, ya, bertanggung jawab, dan itu bisa memberikan akses kemudahan
bagi semua pihak, baik itu partai politik maupun pemilih. Terima kasih Pak Wahid sudah menjelaskan banyak hal kaitan dengan tadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita dalami lagi lebih dalam kaitan dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah mengakses video podcast KPU Boyolali yang ke KPU Boyolali Podcast yang ke-18 ini. Dan kita akan berjumpa lagi nanti di KPU Boyolali Podcast yang ke-19. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa klik tanda loncengnya agar senantiasa mendapatkan notifikasi dari channel KPU Boyolali Podcast. Terima kasih kepada semua pihak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sekali lagi bareng-bareng. Merdeka!